Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khairil bashar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar wa tabi'ina wa tabi'ihim dawil maqami fil mahsyar. Yang saya hormati para dewan juri pada musabaqah kali ini, yang saya sayangi teman-teman para mustami'in yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan untayan-untayan kalimat yang berjudul membangun hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Membacanya saja merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'aiman ibnu Bashir. Qala Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, membaca satu huruf Al-Quran dinilai sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagai contoh, dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat membaca ayat Al-Quran, maka setidaknya kita akan mendapatkan 190 kebaikan. Sebagai contoh, kita dalam satu hari saja belum tentu bisa melaksanakan 190 kebaikan. Misalkan kita membantu orang lain untuk mengambilkan barang, itu dinilai sebagai satu kebaikan. Kita membantu menyingkirkan kerikil dari jalan, itu dinilai sebagai satu kebaikan. Maka perlu berapa banyak kebaikan lagi untuk menyamai ganjaran membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya itu, Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat kelak, tapi tidak kepada semua orang, hanya kepada sahibul Quran, yaitu yang dijelaskan di dalam hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah lis-sahibi. Sayangnya, dengan keutamaan Al-Quran tadi tidak lantas menjadikan Al-Quran dekat dengan kehidupan kaum muslimin. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengeluh kepada Allah dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sebagai sesuatu yang diabaikan. Apa makna diabaikan dalam ayat ini? Ibnu Qayyim mengatakan, menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid, ada 3 hal yang terkait dengan kata mahjura. Dan barang siapa yang ada dalam dirinya 3 sifat ini, salah satu saja, maka dia akan dicap sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Yang pertama adalah man lam yaqra wa lam yatadabburil Quran. Orang-orang yang tidak membaca dan tidak mentadabburi Al-Quran, maka mereka termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Mereka membeli berbagai jenis Al-Quran, Quran takrirat, Quran khusus hafalan, atau Quran biasa. Mereka membeli berbagai warna Al-Quran, tetapi hanya dijadikan sebagai hiasan dinding, sebagai hiasan rumah, sebagai hiasan lemari, tidak dijadikan sebagai hiasan di dalam hatinya. Yang kedua adalah man lam ya'mal wa lam yuhakkim bil Quran. Orang-orang yang tidak mengamalkan
dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hukum dalam kehidupannya, mereka dapat digolongkan sebagai orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah man lam yastashfi bil Quran. Al-Quran sendiri menegaskan dalam kitab bahwa Al-Quran adalah syifa'ul lima fis sudur, obat bagi apa-apa yang ada dalam hati, masalah-masalah, penyakit-penyakit, maka Al-Quran adalah penyembuh, syifa. Tapi sayangnya tidak semua orang muslim menjadikan Al-Quran syifa'ul lima fis sudur. Dan yang terakhir adalah Allah mengancam kepada orang-orang yang berpaling dari zikri, dari Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taha 124. Wa man arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikri, berpaling dari Al-Quran, maka kami akan menjadikan kehidupannya sempit dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, menguatkan hubungan dengan Al-Quran, sehingga kita bisa dianggap menjadi shahibul Quran dan kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimamikum, istima'ikum wa istiqbalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.